Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Halo sahabat Kapas, di mana saja Anda berada, selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk menolong keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan pada malam ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul pemulihan psikologis keluarga. Jika Anda memiliki pertanyaan terkait topik malam ini, Anda dapat menyerahkan pertanyaan Anda kepada kru kami. Kemudian di segmen terakhir nanti pertanyaan Anda akan dijawab oleh narasumber kita. Keluarga Allah haruslah sehat seutuhnya. Salah satu bagian dari kesehatan seutuhnya adalah kesehatan jiwa. Lantas seperti apa itu psychological healing dalam keluarga? Jangan kemana-mana, kita akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik menarik kita, malam ini sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media yaitu Bapak Yopi Rondonu PhD dan Ibu Atequin Rondonu Simanungkalit PhD. Memiliki begitu banyak pengalaman dalam pelayanan dalam berbagai kapasitas, termasuk pernah menjadi Wakil Rektor 3 bidang kemahasiswaan dan Wakil Rektor 1 bidang akademis Universitas Kelabat. Bapak Yopi Rondonu saat ini masih dipercayakan Allah melayani sebagai tenaga pendidik di Universitas Kelabat. Ibu Atequin Rondonu Simanungkalit saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kelabat. Baik, kalau begitu langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Selamat malam, Shalom Bapak Yopi Rondonu dan Ibu Atequin. Selamat malam. Apa kabar malam ini Bapak Rondonu dan Ibu? Sehat-sehat. Sehat. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama kami di program Kapas. Betul. Dan terima kasih sudah bersedia untuk kembali menjadi narasumber pada malam hari ini. Baik, Sama-sama. Bapak Yopi Rondonu dan Ibu, sebelum kita mulai diskusi kita yang saya percaya sangat menarik, mari kita awali dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kemuliaan surga, kami bersyukur oleh karena Engkau baik di dalam hidup kami dan kasih setiamu kami percaya tidak pernah berkesudahan. Terima kasih sudah menibakan kembali kami untuk berkumpul menikmati program talk show Kapas Cornelius Media. Kami berharap kiranya Tuhan menuntun program kami malam hari ini. Sehingga apa yang akan dibagikan oleh narasumber kami akan bermanfaat membekali sahabat-sahabat Kapas yang menyaksikan program ini. Dan akan menuntun kami boleh berbahagia dan bersiap ke surga. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan jawaban doamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Rondonu dan Ibu, kita langsung ke pertanyaan pertama. Mengapa topik pemulihan psikologis untuk keluarga ini penting untuk kita bahas malam ini? Silakan. Ya, silakan. Baik, pemulihan psikologis atau katakanlah penyembuhan ya. Karena dunia ini sedang sakit. Baik. Buktinya pandemi saja belum selesai. Betul. Ya. Sudah datang ini cacar monyet. Iya. Bukan chickenpox. Monkeypox. Betul. Dan ada juga hepatitis yang akut yang lebih parah daripada hepatitis B. Ya. Jadi secara fisik masih sakit ini dunianya dan tambah sakit. Baik. Betul ya. Ibu? Ya, karena mental disorder itu berita terakhir yaitu mengatakan ada 1 miliar dari 7,9 miliar penduduk dunia yang mengalami psychological health ya atau unhealthy psychological. Baik. Problem itu ya. Iya, jadi makanya ini penting untuk kita pelajari dibahas. Untuk dibagikan kepada Baik. Baik. Tadi sudah disinggung tentang mental disorder. Sebenarnya apa definisi atau apa pengertian dari mental disorder ini ya?
Mental disorder adalah satu keadaan atau satu situasi pembawaan dari seseorang yang tidak teratur. Ya. Yang katakan tidak stabil dan berantakan seperti itu. Tidak seperti yang seharusnya. Ya. Ya, seperti contoh cepat marah atau gerakan-gerakan yang tidak normal. Itu ciri-ciri yang biasanya orang depresi. Atau kecenderungan kita akan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya, go to drugs dan lain-lain. Jadi ketidakseimbangan perilaku, pola kata, pola ucap dan seterusnya. Itu yang dimaksudkan dengan mental disorder ya. Betul. Nah, kemudian saya penasaran Bapak Rondono dan Ibu. Apa sih pengertian umum dari kesehatan jiwa atau yang kita bilang psychological health ini? Apa maksudnya? Silakan. Baik, psychological health ini mencakup secara keseluruhan 4 bidang ini. Yaitu pertama mental health. Ya. Tadi kan dibilang mental disorder. Ya. Mental disorder itu lawan daripada mental health, kesehatan mental. Dari cara berpikir kita. Ya. Kemudian yang kedua yaitu emotional health. Emotional itu soal perasaan. Ya. Kalau tadi soal pikiran tuh mental itu soal bagaimana cara kita berpikir. Kemudian emotional ini bagaimana cara kita merasa, kita mengatur perasaan ini. Kemudian dia turun berikutnya yaitu social health. Jadi kesehatan dalam pergaulan. Baik. Yaitu ditandai dengan orang yang enak bergaul, disenangi di dalam satu lingkungan. Mungkin Bapak Rondono boleh lebih didekatkan lagi mikrofonnya. Mikrofonnya. Ya. Oh, mikrofonnya. Ya. Thank you. Ya. Silakan. Lalu yang keempat yaitu spiritual health. Ya. Jadi kesehatan spiritual. Jadi psychological health pada dasarnya ini mencakup bagaimana seseorang itu bisa sehat dalam berpikir. Ya. Sehat di dalam merasa, emosional, sehat dalam merasa perasaan orang lain, social health, disesuaikan sosial, dan begitu juga bagaimana dia merasa dengan yang di atas, spiritual health, yang ilahi, spiritual health. Mungkin kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Baik, terima kasih. Jadi ternyata ada 4 bagian ya. Yang sahabat Kapas kita akan membicarakan ini secara berurutan nantinya dalam episode-episode selanjutnya. Supaya kita mendapatkan pengertian yang seutuhnya dari kesehatan psikologis yang dimaksud ini. Tapi saya penasaran Bapak Rondono dan Ibu. Apa kaitannya dengan kehidupan rumah tangga kalau begitu? Silakan. Psychological health. Ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa kesehatan yang pribadi yang sehat itu secara psikologis akan mempengaruhi rumah tangga. Jika seorang istri itu psikologinya terganggu, maka dalam rumah tangga akan mengganggu perilaku dari pasangannya sehingga pekerjaan di kantor akan terganggu. Begitu juga sebaliknya, jika suami ini membawa kekacauan dari kantor ke rumah akan membuat istri itu di rumah tidak tenang. Betul. Ada banyak lagi juga yang dapat kita bahas di dalam psychological problem ini. Saya singgung psychological problem ya akan menjadi problem. Betul. Jika kita tidak memikirkan pentingnya untuk kita cari tahu akar dari masalah, ya seperti itu. Baik. Ya, karena setiap individu di dalam rumah tangga adalah individu psikologis. Ya. Karena psikologi itu bukan berarti apa itu seperti terjemahnya jiwa. Gitu. Itu adalah perilaku. Betul. Jadi perilaku setiap individu mempunyai perilaku. Betul. Suami, istri, ayah, ibu, anak-anak perilakunya. Nah kalau perilakunya tidak sehat, kita bisa bayangkan apa yang terjadi di rumah tangga. Betul sekali. Kalau dia sehat, ya rumah tangganya di rumah makan mungkin. Jadi enak. Bukan rumah sakit. Bukan rumah sakit. Kalau dia sakit. Ya. Jadi ini memang sangat penting sekali ya. Betul. Baik, terima kasih Bapak Rondono dan Ibu. Sahabat Kapas, puji Tuhan sejauh ini kita sudah mendiskusikan tentang mengapa topik kesehatan atau pemulihan psikologis ini penting untuk dibicarakan.
dan apa itu mental disorder secara singkat sudah dijelaskan, serta pengertian umum dari 4 aspek yaitu mental, emosional, kemudian ada spiritual dan sosial dari kesehatan psikologis. Betul, Bapak Rondonu dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pemulihan keluarga secara psikologis. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang pemulihan psikologis keluarga. Dan saat ini kita akan langsung ke pertanyaan Bapak Rondonu dan Ibu. Saya penasaran apa saja ciri-ciri orang yang sehat secara psikologis. Bolehkah dijelaskan? Silakan. Baik, mungkin saya akan bisa membagikan sedikit ciri-ciri psikologis secara positif ya, yang sehat. Jadi yang pertama itu self awareness, itu sudah biasa kita dengar bahwa jika kita sadar diri maka kita akan merasa baik dengan diri kita sendiri. Jika kita merasa diri kita oke, kita akan mudah untuk berkoordinasi dengan orang lain. Yang kedua adalah ketika pada saat anggota keluarga itu ayah, ibu atau anak ini, dia akan merasa comfortable with other people, dengan orang lain. Ya. Jadi yang pertama tadi self awareness, sadar diri sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah, kita perlu sadar diri. Kemudian kita itu akan menuntun kita untuk berkoordinasi dengan anggota keluarga yang lain. Betul. Artinya akan menerima keberadaan orang anggota keluarga. Berarti sehat ini ya? Iya, ini yang sehat ini. Kalau dia tidak bisa berkoordinasi dengan anggota keluarga berarti tidak sehat. Nanti dibahas ya. Kemudian yang berikut adalah mereka ini compassionate, artinya suka memperhatikan orang lain, suka memberikan bantuan atau punya teposeliro seperti itu. Berikut yang paling penting, yang keempat adalah mereka ini dapat mengontrol tensi atau diversity. Dia punya perbedaan, berarti dia menerima keberadaan perbedaan antara saya dan dia. Dan mengerti posisinya itu sebagai apa. Dengan kata lain, yang berikut adalah mereka juga ini dapat mengontrol, mereka punya perasaan takut atau marah. Jadi walaupun kadang-kadang orang itu sudah marah sekali, tetapi dia bisa mengontrol, ada gaya-gaya yang anak-anak muda yang lain. Itu termasuk sehat. Ya, jadi orang-orang seperti itu. Kemudian mereka ini juga mampu mempertahankan perilaku yang positif dalam penampilan, bertutur kata, dan juga gaya hidup mereka itu, senyum mereka itu, aura mereka itu selalu yang positif. Walaupun mereka ada dalam kehidupan yang sangat menyakitkan, tidak enak lah didengar ya, seperti itu. Dan yang berikut ini adalah mereka ini memperhatikan atau menghargai dunia sekitar mereka. Yang tadi kita sudah bilang, jika ada perbedaan mereka akan berusaha menerima. Jika ada perubahan maka mereka pun akan menyesuaikan keadaan hidup mereka itu dengan perubahan yang ada. Mereka menerima perubahan dunia ini yang ada. Itu orang-orang yang positif. Ya. Baik. Jadi mampu beradaptasi ya? Iya, orang-orang yang sehat psikologisnya. Baik, terima kasih, jelas terima kasih ya. Kalau begitu sebaliknya, ciri-ciri orang yang tidak sehat secara psikologis. Silakan Bapak atau Ibu Rondonu. Ya, pertama-tama tentunya lawan daripada itu, tapi tidak persis lawan, sinonim. Iya. Jadi orang yang sudah tidak sehat secara psikologis, pertama dia punya semangat hidup, sudah hampir tidak ada. Baik. Pandangannya pesimis selalu. Karena dia sudah tidak ada semangat hidup, jadi dia sudah pesimis. Karena dirinya pesimis, makanya dia suka prejudis. Karena sudah ada dari dia punya diri. Kan? Betul. Sebab apa yang kita keluarkan kepada orang lain, itu kan karena kita sudah alami, ada di dalam di sini.
Ya. Jadi karena kita sendiri sudah habis semangat, kita sudah pesimis, jadi apapun yang terjadi di sekitar kita, kita tanggapi itu secara negatif. Nah ini yang ini yang disebut tidak sehat antara lain. Dan mereka tidak mampu mengontrol benci. Benci dan rasa salah. Kalau mereka rasa salah terus. Seolah-olah ada orang pointing fingers, tunjuk-tunjuk, kamu bersalah. Jadi dia sudah keterlaluan rasa bersalah, padahal tidak seperti itu. Betul. Karena sudah negatif kan. Ya. Dan tadi saya sudah bilang itu mereka tidak mampu kontrol, mereka punya prejudis negatif. Dia akan pandangan. Jadi misalnya di dalam keluarga kita sudah lihat ada situasi yang seperti ini, tentunya kita sudah, oh ini sakit ini. Ini sudah mulai sakit. Dia kan mulai timbul. Kalau sudah dia parah sekali, dia bukan saja nak mampu tahan stres, dia akan jadi depresi. Nah kalau dia jadi depresi seterusnya, istilah bilang paranoid dan segala macam, bisa bunuh diri. Kalau dia tidak bunuh diri, dia bunuh orang. Yang seperti itu artinya dia menyerang orang lain. Karena dia tidak mampu kontrol, dia punya anger, dia punya marah, dan dia punya rasa salah. Jadi seharusnya kesalahan itu dia dia terima dan berubah, tapi dia simpan. Karena dia simpan tercetus dalam sesuatu yang negatif. Kira-kira begitu ya. Itu yang mungkin yang gejala tidak sehat. Baik. Tidak sehat ya. Baik, puji Tuhan, ini sudah jelas sekali ya. Iya, betul. Tentang tidak sehat secara psikologis. Dan ini sangat mengganggu hubungan suami istri dan juga orang tua anak-anak ya. Betul ya? Benar sekali, iya. Jadi seharusnya di dalam keluarga itu saling healing lah. Kalau sudah lihat mulai ada gejala begini, kayak dia so tensi tinggi. So mulai sakit, so demam. So mulai demam ini. Baik. Sudah ada simptomnya secara gejalanya, psikologis. iya. Jadi mungkin yang sadar, misalnya istri yang sadar lihat suaminya terlalu emosi dan lain-lain, istrinya yang menenangkan. Atau anaknya. Yang bahaya kalau dua-dua, siapa yang mau sembuhkan? Yang waras mengalah. Baik, itu kuncinya. Baik, mungkin sebelum kita tutup di segmen yang kedua ini, Bapak Rono dan Ibu, apakah kesehatan psikologis ini ada kaitannya dengan genes atau turunan ya? Apakah bisa terturun, misalnya bapaknya tidak sehat psikologis, apa bisa terturun sama anaknya? Ya memang kalau kita ikut Mendel punya rumus genetika, jelas. Jadi itu bukan hanya fenotip. Fenotip artinya yang kita lihat. Misalnya anak laki-laki mirip bapaknya. Itu fenotip yang di luar. Tapi yang diturunkan juga yaitu genotip. Yaitu kecenderungan personality, kepribadian akan mirip dengan orang tua. Baik. Jadi kalau memang ada garis di atas, nah kita harus tahu bagaimana kita mengontrol itu. Baik. Tapi teori pendidikan kita punya dua cara yang lain. Yang satu yang mirip ya, yang disebut tadi itu nature, alaminya seperti itu gen ya, yang pendeta juga katakan. Tapi ada juga yang disebut dengan nurture, yaitu kita environment, lingkungan yang membentuk. Jadi kalau memang kita ini juga adalah lingkungan yang membentuk orang lain untuk mengetahui. Agar masyarakat yang mendengar dan diedukasikan seperti ini mereka sadar diri untuk berubah. Jadi nurture itu juga perlu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak Rono dan Ibu untuk informasi yang sangat penting yang sudah dibagikan sehubungan dengan pemulihan psikologis dalam keluarga. Dan sahabat Kapas, kami akan kembali sesaat lagi setelah jeda yang berikut ini. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Diskusi dan kajian mendalam mengenai tokoh, tema, atau cerita tertentu di dalam Alkitab. Memberikan motivasi dan bimbingan untuk menggunakan metode yang tepat dalam membaca Alkitab. Selalu saksikan program Death Inside Growth setiap hari Jumat pukul 19 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita.
Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nantinya akan dijawab di segmen yang terakhir ini. Ya, betul sekali Febriani dan Bapak Rondonu dan Ibu. Apakah ada hubungan kesehatan psikologis dengan kebutuhan manusia pada dasarnya? Silakan. Dengan kebutuhan ya tentunya ada. Ya. Mungkin saya kaitkan dengan teori kebutuhan yang paling populer lah, yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Baik. Saya kira kita banyak mengenal itu. Jadi Abraham Maslow punya teori yaitu ada piramid. Ada piramid, jadi bagian bawah ada 5 levelnya. Bagian bawah itu bagian kebutuhan untuk survival. Yaitu biologis, kebutuhan biologis kita. Lapar, perlu makanan, perlu tidur, istirahat. Seks juga masuk di situ. Baik. Kemudian kalau dia naik ke level yang kedua yaitu dia sudah rasa aman. Jadi dia security sudah aman, ada perlindungan dari bahaya. Misalnya di sistem gambling cukup aman. Nah sesudah begitu dia akan naik lagi berikut level berikut yang disebut sosial. Jadi dia social need, jadi dia punya kebutuhan sosial. Nah di sini kena. Karena di dalam psychological health itu ada masuk itu social health. Jadi sesudah itu dia akan ada hubungannya di situ. Bagaimana dia mendapatkan kesehatan sosial sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Abraham Maslow yaitu social need. Nah, mungkin nanti berikut kita akan bahas bagaimana. Dan lanjutnya dia paling puncak kan piramid ini segitiga. Paling puncak yaitu aktualisasi diri dalam bentuk kerohanian. Jadi ujung-ujungnya manusia itu paling puas di kerohanian. Jadi mungkin itu kira-kira kaitan antara psychological health dengan teori kebutuhan berdasarkan Abraham Maslow. Dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga tentunya. Tentunya ada teori yang lain tapi ini yang paling umum ya. Paling diketahui ya. Diketahui. Saya tambahkan aplikasi. Silakan. Oke, jadi yang dikatakan tadi itu yang disebut dengan survival need yaitu sandang pangan papan ya. Biasanya ibu-ibu di rumah tangga istri itu akan sangat resah jika sudah akhir bulan. Itu sangat penting sekali. Jadi dengan kata lain saya mau katakan jika kita atau ayah ibu suami istri atau anak di rumah masih berebutan di level yang bawah ini masih berarti kita masih sangat miskin sekali. Yaitu sandang pangan papan. Kemudian yang kedua security. Dari psikologis bukan miskin istilahnya, sakit. Oh sakit, betul. Ya masih sakit kalau. Jadi seandainya pun kita kurang di situ dan kita sadar bahwa jika kita tidak bisa kontrol kita dianggap sakit jiwa, berarti puas-puas dengan makan apa yang ada. Ya seperti makan roti pakai sumbu. Ubi kayu, anggaplah ini ada sementara makan spaghetti atau yang lain-lain seperti itu ya kira-kira. Itu ciri orang sehat tadi yaitu dia menerima apa yang ada. Dia puas dengan apa yang ada. Menikmati. Jadi bukan berarti cuman singkong di rumah lalu dia tidak puas. Dia bisa terima itu dan dia puas dengan singkong. Tanpa memikirkan tentang KFC dan lain-lain. Singkong kalau diganti nama kasava jadi mahal. Sudah bahasa Inggris jadi dia naik jadi 15.000. Baik kita lanjut dengan yang kedua yaitu security needs. Security needs biasanya ibu-ibu atau wanita juga akan cenderung memeriksa rumah, gagang pintunya itu kuat, rumahnya itu terlepas dari cicak, kecoak dan segala macam. Bukan penjahat dari ya. Betul. Jadi segala macam perabot di rumah itu pasti diperhatikan. Nah ini juga membentukkan rasa kenyamanan. Apakah dia mau terima dengan keberadaannya, gaji suaminya mampu untuk memberikan perabot yang seperti ini. Ini juga akan jadi masalah psikologi dalam rumah tangga. Nah, kalau dia tinggal di kebun, nah dia tidak mempunyai fasilitas security yang seperti misalnya di gedung ini. Di depan ada security officer, ada satpam. Tapi kalau di kebun, tidak ada apa-apa. Tapi karena dia terima keadaan di kebun, sehat. Pikirannya aman. Psikologisnya dia sehat. sehat secara psikologis. Baik. Sedangkan yang tinggal di gedongan seperti ini,
Walaupun sudah ada security berlapis-lapis, Betul. tapi kalau dia tidak yakin dengan itu, dia tidak sehat. Baik. Yang Secara berikut psikologis. adalah social needs ya. Social need di mana dia merasa belong to satu grup, dia merasa dimiliki satu grup. Makanya ini sangat penting bagi orang tua untuk menyadari sehingga mereka akan membuat anak-anak mereka itu feeling home. Jadi apapun yang terjadi di luar, mereka akan selalu datang kembali kepada orang tua. Jika mereka ada masalah, mereka akan mencari orang tua tempat pengaduan atau mencurhatkan hati atau apa beban masalah yang mereka hadapi. Bukan lari kepada orang lain, ke diskotik dan sebagainya. Betul. Perasaan feeling ini harus kita kembangkan, yaitu social needs. Ya. Oke. Yang berikut adalah self esteem. Keluarga atau anggota keluarga yang merasa belong to satu grup, mereka itu akan merasa nilai harga dirinya itu tinggi dan karena mereka merasa diterima. Betul. Dia dapat identitas dirinya di situ. Betul. Dia tidak perlu lagi, apalagi tingkat remaja, mereka tidak perlu lagi mengikuti gaya-gaya Tren. Tren yang ada, gaya rambut, gaya tato-tato dan segala macam. Baik. Hanya untuk mencari jati diri. Betul. Dan yang terakhir, kita tidak ragu lagi tentang kerohanian anak-anak kita karena mereka sudah mempunyai apa yang disebut dengan self actualization. Mereka sudah menerima keberadaan mereka, mereka akui, terima keberadaan orang tuanya, seitulah orang tua mereka. Tidak usah Tampangnya. tengok-tengok yang tinggi-tinggi sampai cita-cita muluk-muluk. Iya, penghasilan orang tuanya sebegitu, penampilan orang tuanya mereka akan menerima seadanya. Tidak akan sembunyi-sembunyi, papa mama jangan datang ke sekolah saya ya. Saya malu melihat papa dan mama. Berarti self actualization mereka belum ada. Baik. Jadi minder ya. Minder. Sakit. Sakit. Sakit psikologis. Baik, terima kasih Bapak Renunu dan Ibu, ini jelas sekali. Betul. Berarti kita harus sepiring berdua. Walaupun tinggal di gubuk asal ada Asal ada yang cinta. korupi. Baik, kalau begitu apa yang Alkitab katakan tentang pemulihan psikologis keluarga ini? Alkitab dan Roh Nubuat mungkin. Ya, mungkin ada. Ya, Artinya silakan. begini, kita harus terima diri bahwa kita ini sakit. Dan kita minta sakit. Kalau misalnya sakit fisik ya gampang kita ke dokter, itu ya sudah biasa itu. Ya. Tapi sakit psikologis ini saya ambil dari Mazmur. Baik. Jadi Mazmur udah begini. Mazmur ini Mazmur 41 ya. Sebenarnya Mazmur kan itu nyanyian. Ya. Ini yang digubah oleh Daud. Dia katakan begini, 41 ayat 5. Kalau kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku. Ya. Sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Jadi saya pikir begini, sembuhkan kok kenapa dihubungkan dengan dosa? Dosa, betul. Ya, sembuhkan itu seharusnya kenapa mohon kesembuhan berarti saya sakit. Nah, penyakitnya yaitu dosa. Dosa. Jadi kalau kita datang kepada Tuhan, pengampunan dosa akan membuat kita Sehat. Kita akan sehat. Sembuh ya. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Baik. Terima kasih. Ibu mungkin? Kalau dari saya sendiri sebenarnya orang yang secara psikologinya sehat itu adalah mereka yang selalu mengingat Galati 5 pasal 22. Galati 5 ayat 22 yang isinya adalah mengatakan buah-buah roh. Ya. Jadi jika kita punya kasih, sukacita, panjang sabar dan saling memaafkan semuanya itu, maka itu cenderung mengatakan bahwa secara psikologi kita itu sehat. Sehat. Baik. Dan satu ayat terakhir yang saya mau katakan yaitu Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi jika kita sadar bahwa teman atau lawan kita atau siapa saja di depan kita itu sedang bermasalah, kita memberikan jawaban atau kata-kata yang lembut melalui kata atau jawaban di WA, kadang-kadang sumarah sekali tapi coba bertahan, kontrol, kemudian jawab dengan sopan, maka lawan kita verbal atau non verbal ini akan meresponnya dengan lembut. Artinya kita yang sehat memberikan sinar kesehatan, kesembuhan kepada mereka yang sakit. Baik. Puji Tuhan, terima kasih. Ya. Puji Tuhan untuk informasi yang sudah kita terima yang sangat penting dari narasumber kita. Ya. Dan saat ini jika ada pertanyaan yang masuk akan segera dijawab oleh narasumber kita. Baik, saat ini jika sudah ada pertanyaan yang masuk, boleh langsung disampaikan dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Ya. Baik, jadi sudah ada
Bapak Rondo dan Ibu. Pertanyaan yang pertama yang dikirimkan dari sahabat Kapas adalah, apakah bisa dikatakan sakit secara psikologis itu sama dengan sakit jiwa atau mengarah ke sakit jiwa? Silakan. Iya, silakan. Jawabannya memang tidak sama. Jadi sakit psikologis dengan sakit jiwa beda. Karena psikologis itu kan perilaku, bukan jiwanya. Kalau yang jiwa itu sudah keadaan parah, dia sudah masuk di gangguan saraf. Baik. Jadi sesudah dia masuk di gangguan saraf, dia bukan perlu seorang psikolog, tapi dia perlu seorang psikiatris. Jadi memang ahli penyakit jiwa. Ya, dia peta terus itu kan gila. Gila, betul. Jadi itu sudah sakit sekali. Jadi psychological unhealthy, dia tidak sehat secara psikologis. Kalau dibiarkan, maka dia akan menjurus terus bisa tiba kepada sakit jiwa. Nah itu saraf. Nah itu ada pengobatan khusus. Ada obat yang secara khusus bikin tenang dan itu memakan waktu yang lama sekali. Baik. Kalau dikasih biar. Bahayanya kalau dia tidak sadar diri. Nah itulah. Tidak sadar diri. Akan mempengaruhi orang lingkungan. Berarti dibiarkan toh. Ya. Nah ini bisa muncul dari kecil. Kalau dibiarkan. Biarkan terus. Mungkin tidak sampai gila ya. Tetapi sudah orang aneh lah. Mempengaruhi lingkungan. Jadi kalau screeningnya tadi yang disebut ciri-ciri itu sudah harus waspada ya? Ya, sudah harus waspada. itu sebenarnya sudah self-awareness, warning. Signal. Sudah warning. Sudah warning. Baik. Detailnya nanti kita waktu di emosional dan mental. Betul. Baik, terima kasih. Jadi pertanyaan pertama sudah terjawab ya? Ya, sepertinya masih ada satu pertanyaan lagi. Mungkin ada yang tidak sempat menyimak dari awal, sudah sempat dibahas Bapak Rondo dan Ibu. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya gangguan psikologis ini? Silakan. Istri Oke. saya. Ya. Ya, tadi saya sudah ini sempat katakan yaitu secara nature gennya itu ada jelas, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan ini juga bukan hanya pengaruh orang-orang sekitar, keadaan rumah dan seterusnya, tetapi juga asupan makanan yang dia makan atau buku-buku bacaan, film atau apa saja yang dia nonton. Dengan kata lain, you are what you think, you are what you eat, you are what you see. Betul. Ya. Jadi kita itu adalah apa yang kita baca. Kalau kita lebih sering baca Alkitab, pasti kita punya gaya berpikir itu lebih kerohanian, seperti itu. Baik. Kalau addicted terhadap gadget berarti itu sakit ya? Iya, berarti dia tidak mampu mengontrol. Mental disorder itu. Oh nanti kita. Itu kecanduan. Kecanduan. Ya sebenarnya kecanduan itu kan repeated action. Betul. Nah waktu dia ulang-ulang, bisa saja saya ulang ya. Pertama kali dia coba sebenarnya dia tidak suka. Tetapi karena diulang-ulang dipaksakan, maka otak akan mengirimkan signal suka. Jadi semakin dia ulang, akhirnya dia disuka. Yang tadinya benci, akhirnya suka. Sama seperti rokok yang tadinya pahit, akhirnya jadi manis. Begitu juga cap tikus yang tadinya rasa tikus, berikut soalnya. Karena diulang-ulang. Social pressure. Jadi social pressure. Misalnya begini kalau di Manado bilang, payah, cuma 1 gram. Dia kan terpaksa harus 2 gelas. Dan seterusnya. Jadi itu termasuk di mental disorder. Dan tadi itu sakit, tapi mungkin nanti berikut kita bahas. Baik, terima kasih. Jadi sudah terjawab ya pertanyaannya. Terima kasih untuk sahabat Kapas yang sudah menyampaikan pertanyaan. Saya tahu mungkin masih ada lagi yang ingin ditanyakan, tapi waktu kita malam hari ini terbatas. Ya, dan sebagai kesimpulan dari diskusi kita malam ini, bolehkah Bapak Rondo dan Ibu membagikan tips bagaimana cara agar orang yang tidak sehat secara psikologis bisa menjadi pulih atau menjadi sehat secara psikologis? Mungkin sekaligus dengan closing statement. Silakan. Sebenarnya closing statement. Sampai ketemu berikut. Baik. Jawabannya masih disimpan. Bersambung. Nanti berikut kita akan sambung bagaimana tip-tip bagaimana kita menolong diri sendiri ya. Bisa saja kita kan sakit atau orang lain beralih dari status sakit, bukan sakit, tidak sehat menjadi
sehat. Baik. Kasihlah satu kalimat dengan kata closing statement mungkin. Iya. Kalau jawaban dari bagaimana sakit menjadi sehat nanti episode berikutnya. Secara dimensinya. Jadi sahabat biar Kapas tunggu mereka dulu. penasaran juga. Tapi kalau bisa. Closing statement mungkin. Closing statement ya tentunya mungkin saya sudah singgung sedikit tadi, yaitu yang paling penting di sini yaitu seperti yang tadi istri saya sudah bilang, yaitu kita aware. Kita introspeksi diri sendiri. Kita mungkin perlu waktu menyendiri. Dia harus menyendiri sehingga dia bisa refleksi diri. Saya sudah bagaimana sekarang? Saya sudah begini. Itu sebenarnya penting sekali di malam itu sebelum tidur. Refleksi apa yang terjadi tadi hari. Baik. Jadi kuncinya itu kita aware. Kita bikin self reflection terhadap diri kita sendiri. Jadi kalau bikin pendek, sadar diri dan berdoa. Sadar diri dan berdoa. Baik. Kita sudah dapat closing statement malam ini. Ya, puji Tuhan kita sudah mendengar penjelasan yang begitu menarik dan kami percaya sangat bermanfaat untuk sahabat Kapas yang mendengarkan di rumah dan juga kami yang ada di studio untuk boleh membekali kita supaya bisa sehat secara psikologis. Dan untuk mengakhiri diskusi kita malam ini, Bapak Rondonuo akan berdoa untuk kita. Ya, silakan. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami sempurna pada mulanya, tetapi manusia sudah jatuh di dalam dosa dan kami tidak sehat. Kami sakit disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran kami sendiri, disebabkan oleh lingkungan, baik di rumah tangga maupun di masyarakat, termasuk di sekolah dan di mana saja. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah sumber kesehatan, Engkaulah sumber pemulihan. Engkau sajalah yang mampu menolong kami agar kami menjadi pribadi-pribadi yang sehat secara psikologis, sehingga dengan demikian kami boleh membawa kebahagiaan di rumah tangga kami sendiri dan membawa kepujian untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Yopi Rondonuo dan Ibu Ate Queen Rondonuo Simanungkalit yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua, dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Bapak dan Ibu dalam tugas, dalam rumah tangga, kehidupan dan juga pelayanan. Dan dengan demikian berakhir sudah kebersamaan kita, dan kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali bersama kami dalam program yang sama pada hari dan jam yang sama minggu depan. Dengan jawaban yang betul, yang tadi masih pending, membuat Anda penasaran. Terima kasih sahabat Kapas untuk kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan program-program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama, dan kita bersiap ke surga bersama, sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey bersama dengan narasumber kita, keluarga Rondonuo Simanungkalit. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas.